Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Bertemu dengan saya Dr. Thabib Al-Asy'ari MSI, dosen dari Prodi Kajian Wilayah Timur Tengah dan Islam SKSG Universitas Indonesia, dalam video open content yang akan membahas tentang karakteristik insan kamil atau manusia sempurna. Hakikat manusia dalam sejarahnya selalu memunculkan banyak pertanyaan dan perdebatan. Tak terkecuali perdebatan di kalangan para psikolog. Dalam psikolog mainstream atau barat, telah menempatkan manusia sebagai makhluk parsial, yakni sebagai sosok yang memiliki keunikan-keunikan psikologis yang dikenali melalui eksperimentasi empirik. Metode pengenalan tersebut diyakini sebagai sebuah proses keilmuan barat untuk memperoleh pengetahuan secara sistematik berdasarkan bukti-bukti nyata. Para ahli melakukan pengamatan serta membentuk hipotesa dalam usahanya untuk menjelaskan fenomena tentang manusia. Prediksi yang dibuat didasarkan pada konsep hipotesa yang diuji dengan melakukan penelitian empiris. Jika hipotesa yang dinyatakan lolos uji secara berulang, maka hipotesa tersebut dapat menjadi sebuah teori ilmiah. Namun, akankah sebuah hasil penelitian empirik tentang fenomena manusia dapat menggambarkan hakikatnya secara utuh? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak bagaimana para psikolog modern menggambarkan manusia dari sudut pandang yang parsial. Salah satu tokoh yang membahas soal ini adalah Sigmund Freud, seorang neurologis Austria yang dikenal sebagai bapak psikoanalisis. Menemukan ragam dimensi dan prinsip-prinsip mengenai manusia yang didasarkan pada 3 sistem kepribadian, yaitu id, ego, dan superego, di mana perilaku manusia didorong oleh kondisi alam bawah sadar. John B. Watson, seorang psikolog berpengaruh Amerika, memandang manusia ditentukan oleh kondisi lingkungan luar dan rekayasa, sebagaimana binatang atau hewan. Sedangkan Abraham Maslow, Carl Rogers, dan Carl Mustakas memandang manusia memiliki potensi-potensi yang ada di dalam dirinya sebagai makhluk yang memiliki otoritas penuh atas kehidupannya sendiri. Semua pandangan para ahli tersebut menempatkan perilaku utama dan corak kepribadian manusia hanya sebatas pada lingkup-lingkup jasmani, situasi lingkungan, dan kualitas mental. 3 dimensi manusia, yakni organo, biologi, sosiokultural, dan psikoedukasi, merupakan determinan yang jelas yang dianut oleh psikologi modern. Sementara term rohani atau roh dalam diri manusia sama sekali tidak diperhitungkan karena dianggap sebagai pengalaman subjektif yang tidak dapat dibuktikan secara empirik. Formulasi ilmiah yang diklaim psikolog modern tersebut memunculkan pertanyaan, akankah manusia yang dipilah-pilah dalam berbagai sudut pandang dan perlakuan tersebut dapat menemukan kesejatian dirinya atau authenticity sebagaimana yang diajarkan oleh Islam? Bukankah manusia yang digambarkan oleh Al-Quran sebagai sosok yang sempurna atau ahsani taqwim atau sebaik-baik penciptaan? Jika pertanyaan tersebut diajukan kepada para psikolog modern, maka jawabannya adalah tidak akan pernah ditemukan. Akibatnya, manusia hanya dimungkinkan mencapai pada puncak tertinggi sebagai well-being person atau manusia sempurna dalam batas-batas keseimbangan yang meliputi keadaan dan kondisi yang baik, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kemakmuran.
Sementara di dalam pandangan Islam, di dalam diri manusia terdapat daya-daya rohani yang sangat menentukan sikap dan perilaku manusia. Salah satu daya rohani yaitu roh adalah bagian dari Tuhan. Sebagaimana diungkapkan oleh Al-Quran, wa nafakhtu mir ruhi, dan aku tiupkan manusia sebagai dari sebagian dari rohku, yang tidak dapat diukur oleh instrumen-instrumen ilmiah dalam tradisi positivisme. Karena itulah unsur roh tidak menjadi objek kajian psikologi modern, sehingga mengakibatkan manusia tidak dapat menemukan kesejatian dirinya. Di sisi lain, unsur roh dalam Islam merupakan faktor terpenting dalam pembentukan sikap dan perilaku manusia. Jika potensi rohani dikelola secara optimal, maka manusia dapat mencapai puncak hakikatnya atau kesejatian diri sebagai insan kamil atau the perfect human atau manusia sempurna dalam pengertian yang hakiki. Unsur rohani dalam Islam merupakan dimensi psikologis yang memiliki keunikan dan kekuatan untuk mencapai puncak hakikatnya sebagai insan kamil. Dalam karya monumentalnya, yaitu Al-Insanul Kamil fi Ma'rifatil Awakir wal Awail, manusia sempurna dalam konsep pengetahuan tentang misteri yang pertama dan yang terakhir, Abu Bakar Muhammad Ibnu Abdul Karim Al-Jilli mengawali pembahasannya dengan mengidentifikasikan manusia sempurna dalam dua pengertian. Yang pertama adalah insan kamil dalam pengertian konsep pengetahuan tentang manusia yang sempurna. Dalam pengertian ini, insan kamil berhubungan dengan pandangan tentang sesuatu yang dianggap mutlak, yaitu Tuhan. Yang mutlak tersebut dianggap mempunyai sifat-sifat tertentu, yakni yang baik dan sempurna. Sifat yang sempurna inilah yang patut ditiru oleh manusia. Seseorang yang makin memiripkan diri pada sifat sempurna dari zat yang maha mutlak tersebut, maka makin sempurnalah diri manusia tersebut. Yang kedua, menurut Al-Jilli adalah insan kamil terkait dengan jati diri yang mengidealkan kesatuan nama serta sifat-sifat Tuhan yang dalam hakikat atau esensi dirinya. Dalam pengertian ini, nama esensial dan sifat-sifat ilahi tersebut pada dasarnya juga menjadi milik manusia sempurna oleh adanya hak fundamental, yaitu sebagai suatu keniscayaan yang inheren dalam esensi dirinya. Hal itu dinyatakan dalam ungkapan yang sering terdengar, yaitu Tuhan berfungsi sebagai cermin bagi manusia, dan manusia menjadi cermin bagi Tuhan untuk melihat dirinya. Bagi Al-Jilli, manusia dapat mencapai jati diri yang sempurna melalui latihan rohani dan pendakian mistik bersamaan dengan turunnya yang mutlak ke dalam diri manusia melalui berbagai tingkatan. Latihan rohani ini diawali dengan manusia bermeditasi tentang nama dan sifat-sifat Tuhan, lalu mengambil bagian dalam sifat-sifat ilahi, serta mendapatkan kekuasaan yang luar biasa. Sebagai manusia, dan di dalam diri kita ada dimensi spiritual, insya Allah kita akan bisa mencapai makhluk yang sempurna atau insan kamil selama kita mampu untuk mengelola emosi, mengelola nafsu kita agar tidak terjebak pada perbuatan-perbuatan nista, tetapi terus menaik menuju hakikat dari sifat-sifat ketuhanan. Demikian video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.